Selamat datang di channel Sosiologi. Dalam video kali ini akan dibahas tentang perbedaan antara fenomena, fakta, dan realitas sosial. Mungkin saat pertama kali mempelajari sosiologi, kita dibingungkan oleh istilah tersebut. Pada umumnya, orang-orang lebih mudah menyebutnya sebagai kehidupan atau dunia sosial. Namun dalam sosiologi, konsep kehidupan sosial dibagi menjadi fenomena sosial, fakta sosial, dan realitas sosial. Ketiga klasifikasi tersebut tentunya mempermudah ilmuwan dalam melihat kehidupan sosial lebih akurat dan komprehensif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fenomena sosial. Istilah fenomena sendiri dikenalkan oleh filsuf bernama Immanuel Kant. Fenomena diartikan sesuatu yang nampak pada diri kita, sedangkan sesuatu yang apa adanya disebut noumena. Menurut Kant, sesuatu apa adanya atau hal yang objektif tidak dapat diakses oleh manusia. Jadi, sesuatu yang sudah dipersepsikan, diakses, dan dipahami orang disebut fenomena. Untuk contoh pertama, teh manis itu sebenarnya tidak ada secara objektif. Teh manis baru ada ketika sudah dipersepsikan dan dicoba oleh manusia. Rasa manis yang biasanya ada pada gula dan madu kini dapat dipadukan dengan teh. Jadi sebenarnya fenomena bukanlah hal yang unik, karena setiap pengalaman yang telah dipersepsikan manusia itu sendiri menjadi fenomena. Konsep fenomena sosial sendiri adalah melihat masyarakat dari kacamata masing-masing individu. Setiap individu memiliki pemikiran yang beragam terhadap kehidupan sosialnya. Dalam masyarakat tidak ada peristiwa dan kejadian yang baku kecuali apa yang telah dipersepsikan oleh manusia. Sebagai contoh untuk fenomena sosial, ketika diterapkan aturan untuk jaga jarak, saat itu juga persepsi yang muncul di masyarakat sangatlah beragam. Mungkin ada yang beranggapan bahwa jaga jarak terkait rencana penanaman mikrochip di tubuh manusia. Sedangkan yang lain beranggapan jaga jarak merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah penyebaran virus COVID-19. Dari konsep ini, kehidupan sosial tidak sebatas dari yang kita pahami, namun juga dari yang orang lain pahami juga. Bukan hanya dari aturannya, namun dari bagaimana manusia mempersepsikannya. Berikutnya yang kedua yaitu fakta sosial. Istilah ini dikenalkan oleh sosiolog bernama Emil Durkheim. Menurutnya, masyarakat tidak dapat dijelaskan dari ranah individu seperti dalam fenomenologi. Masyarakat itu bersifat eksternal dan objektif, sehingga bukan prasangka yang dibuat oleh individu lagi. Melalui konsep fakta sosial, kehidupan sosial dapat diperhitungkan dan dijelaskan secara objektif. Fakta sosial mengartikan kehidupan sosial sebagai suatu kekuatan di luar manusia yang mampu memaksa dan mengatur kehidupan manusia. Apa yang terjadi pada manusia di dalam masyarakat, semuanya merupakan bentukan darinya. Kekuatan eksternal tersebut berwujud seperti aturan, undang-undang, hierarki kekuasaan, wewenang, sistem peradilan, serangkaian peran sosial, nilai dan norma pranata atau pendek kata sebagai kebudayaan yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu. Seseorang tidaklah boleh melakukan sesuatu sekehendak hatinya atau menurut dorongan naluri semata, tetapi ia juga perlu menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakatnya, baik menurut aturan lisan maupun aturan tertulis, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, membaca buku adalah kegiatan yang dianjurkan untuk menambah wawasan. Dalam konteks ini, membaca buku dapat menjadi kegiatan terlarang apabila dilakukan di tengah jalan bebas hambatan. Hal tersebut karena secara fakta sosial jalan menjadi tempat manusia untuk melakukan mobilitas dan perjalanan. Meskipun jalan merupakan tempat yang luas untuk membaca buku, kenyataannya manusia beresiko dan sulit untuk melakukannya. Yang ketiga, ada realitas sosial. Istilah ini dikenalkan oleh sosiolog bernama Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Realitas sosial artinya melihat suatu masyarakat sebagai sebuah proses berlangsungnya tiga momen dialektis yang meliputi eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses di mana individu memiliki suatu gagasan dan perilaku yang kemudian disampaikan pada orang lain dalam bentuk pengaruh. Objektifikasi ialah gagasan atau perilaku yang disampaikan oleh berbagai individu hingga mencapai suatu kesepakatan dan menciptakan pengetahuan dan norma yang objektif. Objektifikasi juga disebut sebagai proses pelembagaan. Internalisasi adalah proses di mana setiap individu di masyarakat menyerap atau memahami nilai, norma, dan pengetahuan objektif dalam realitas kehidupannya. Apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya adalah sebuah proses perjalanan aktivitas manusia dalam membangun kehidupan sosialnya.
Setiap individu memiliki sumbangsi gagasan yang pada akhirnya nanti mencapai suatu kesepakatan objektif. Hasil dari kesepakatan kemudian diinternalisasikan kepada setiap individu. Setiap masyarakat memiliki realitas sosialnya masing-masing. Melalui konsep realitas sosial ini, kehidupan sosial harus dilihat sebagai proses rangkaian dialektis. Sebagai ilustrasi, di awal kemunculan sepeda motor skuter matic, justru animo masyarakat di Indonesia kurang saat itu. Masyarakat lebih tertarik pada jenis bebek manual yang dinilai lebih irit, praktis, dan murah perawatan. Namun jika kita lihat, saat ini justru yang terjadi sebaliknya, di mana jenis sepeda motor yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia berjenis sepeda motor matic. Sepeda motor jenis matic justru sekarang yang mendapat predikat motor irit, praktis, dan mudah perawatan dibandingkan motor bebek yang mulai ditinggalkan oleh konsumennya. Dalam konsep realitas sosial, masyarakat tidak baku dan statis seperti yang dijelaskan pada fakta sosial. Kesimpulannya adalah, fenomena sosial melihat suatu kondisi masyarakat dari kacamata individu. Sedangkan fakta sosial melihat suatu kondisi masyarakat dari aturan, struktur, dan kekuatan eksternal yang mempengaruhi individu. Realitas sosial melihat suatu kondisi masyarakat dari proses dialektis antara struktur dengan individu dalam membangun kehidupan sosial. Oke, itu saja penjelasannya. Selamat belajar dan berkreativitas.